teman-teman VTuber ya. Beberapa hari ini saya ngelihat banyak banget fenomena-fenomena baru ya. Orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, orang-orang yang berusaha untuk membuat hoax, membuat berita-berita yang nggak masuk akal gitu. Membuat berita, ada orang yang menggunakan akun Telegram dengan nama Jack Goy gitu, terus chat bahwa VTube-nya nggak bisa on lah, segala macem lah, dan nggak masuk akal buat saya gitu. Karena buat apa juga Mr. Jack ngelakuin itu, kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu loh. Karena nggak mungkin Mr. Jack ngomongin lewat chat tuh buat apa. Karena kalau misalkan mau menyampaikan informasi, ya pasti menyampaikan informasinya lewat official announcement aja lah. Ngapain lewat hal seperti itu? Kalau misalkan mau menyampaikan informasi, ya pasti lewat video mungkin gitu. Kalau selain lewat tertulis gitu ya. Jadi memang saya nggak paham, banyak sekali orang yang melakukan hal seperti itu, berusaha untuk menggiring opini. Ya itu kembali ke pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau mendengar opini itu atau tidak mendengar opini itu pilihan di tangan Anda masing-masing. Ya, cuma kalau buat saya secara pribadi nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau misalkan Mr. Jack ngelakuin itu, buat apa juga? Buat apa juga gitu melakukan hal itu gitu loh. Ya, nah dan juga ada, mungkin saya lihat banyak juga belakangan ini yang mungkin satu grup yang dibuat untuk mendorong gitu. Ya, mendorong manajemen untuk bisa bekerja lebih maksimal lah. Ya memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tentunya manajemen juga berjuang semaksimal mereka, yang mereka bisa yang terbaik, karena tujuan utamanya kan untuk memberikan yang terbaik untuk para usernya, untuk para membernya gitu. Ya, jadi saya rasa saya melihat dengan mata kepala saya bagaimana manajemen bertindak untuk mengurus ini semua. Dan yang saya lihat memang manajemennya terus bekerja gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang nggak suka dan melihat hal itu, nggak suka melihat VTube-nya bisa bangkit, nggak suka ngelihat VTube bisa on lagi, ya mungkin mereka akan mengangkat dari sisi yang, wah ini manajemennya nggak kerja, manajemennya nggak ada, manajemennya nggak bekerja secara maksimal. Mungkin itu salah satu opini yang paling mudah untuk dikatakan, karena dan paling mudah untuk diterima ya, karena memang nggak kelihatan. Karena kerja manajemen itu nggak kelihatan. Kan nggak mungkin manajemen kerja difotoin, di videoin setiap hari, kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin pekerjaan manajemen difotoin terus gitu, diupdate setiap saat, kan nggak mungkin juga. Jadi manajemen itu terus bekerja gitu, eksistensi tetap ada, dan semuanya tetap ada. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang bahwa VTube-nya tidak mungkin bisa bangkit lagi, itu agak berbeda dengan apa yang sudah kita lihat bersama gitu. Ya. Buat apa dibuat VTube 3.0 kalau misalkan VTube-nya tidak bisa on lagi? Karena membuat satu VTube yang baru itu kan semuanya butuh biaya ya. Semuanya butuh biaya untuk di develop gitu, untuk dibuat. Jadi kalau misalkan orang-orang di luar sana mengatakan bahwa VTube-nya nggak bisa on lagi, ya agak aneh aja gitu, karena semuanya dibuat. Jadi mungkin sekali lagi saya juga pengen memberikan semangat dan dorongan untuk manajemen untuk bisa terus melakukan yang terbaik supaya VTube ini bisa kembali bersama kita. Ya, jadi untuk teman-teman semua, teman-teman VTuber, saya tahu ini nggak gampang, saya tahu ini proses yang bakal kita lewatin sama-sama, tapi Anda perlu percaya, kita semua perlu percaya bahwa selalu ada pelangi setelah badai. Jadi kita sama-sama bergandengan tangan, ada yang sudah melepaskan tangan kita, yaitu pilihan di tangan Anda masing-masing. Ya, Anda bergabung ke VTube ini, Anda melihat VTube sebagai sebuah peluang, dan peluang itu masih tetap ada. Peluang itu tetap sebuah peluang yang hebat, dan memang peluang ini kalau kita lihat secara sisi positifnya, maka peluang ini bisa menjadi hal yang sangat positif untuk kita. Jadi apapun yang terjadi sekarang, yang terpenting adalah respon kita seperti apa. Karena saya memilih untuk merespon dengan cara yang positif, saya memilih untuk merespon
dan melihat dengan cara yang lebih positif. Ya, jadi kalau misalkan progresnya ada, kemajuannya ada, kita hormati sama-sama karena Indonesia adalah negara hukum. Kita perlu mentaati prosesnya, kita perlu menghormati prosesnya karena semuanya itu akan membuat kita bisa tepat secara hukum dan kita bisa bisnis ini bisa berkembang dengan lebih dahsyat dan luar biasa lagi ke depannya. Ya, semoga teman-teman semua jangan mudah untuk terpengaruh oleh informasi-informasi yang beredar di luar sana, karena informasi-informasi itu bisa saja dibuat. Informasi-informasi rekaman suara, nggak tahu dari siapa, sumbernya nggak tahu dari mana. Saya juga bingung gitu, karena kalau misalkan saya tidak tahu sumbernya dari mana, kredibilitas atau tidak, orangnya bisa dipercaya atau enggak, ya saya nggak bisa percaya gitu. Jadi kalau saya secara pribadi, saya melihat bahwa kalau yang berbicara orang yang valid, yaitu manajemen itu sendiri, saya mungkin masih percaya. Tapi kalau misalkan yang mengatakan adalah orang yang nggak tahu dari mana, bahkan mungkin identitasnya sendiri dia tidak mau kasih lihat, ya rasanya nggak pas kalau kita percayain itu. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih.